guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Kali ini aku bakalan bahas tentang study plan. Jadi buat kalian yang belum nonton video aku yang di sini tentang bikin personal statement, kalian bisa cek itu dulu ya. Jadi setelah kalian belajar personal statement, sekarang waktunya kalian belajar caranya bikin study plan. Jadi study plan ini itu khusus untuk GKS ya sebenarnya, karena di GKS itu ada kayak format-formatnya gitu. Jadi ada kayak tabel dan kalian itu harus ngisi sesuai dengan perintah yang ada di tabel itu. Nah, kalau misal beasiswa lain mungkin agak berbeda ya, tapi intinya study plan itu tetap sama sih di mana-mana. Jadi intinya jelasin tentang rencana belajar kalian. Nah, karena di GKS itu ada yang namanya language program 1 tahun kelas bahasa, makanya mereka itu perlu yang namanya kayak rencana belajar kalian di sisi bahasa Koreanya dan juga rencana belajar kalian selama kalian kan aku S2, jadi selama kalian S2 kayak gitu. Nah, ini aku udah nyiapin laptop aku di sebelah sini, jadi aku bakalan geser. Oke, jadi untuk study plan di GKS dia tuh terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu adalah language study plan. Jadi pokoknya kalian jelasin tentang rencana belajar bahasa Korea ya. Itu bisa kalian bagi jadi before dan after gitu ya, tapi tergantung setiap orang beda-beda, nanti bakal aku jelasin lebih lanjut. Terus habis itu yang kedua adalah goal of study and study plan. Ini tuh rencana belajar kalian di S2 gitu ya. Terus habis itu selanjutnya adalah future plan after study. Jadi ini seperti biasa ya, rencana setelah kalian belajar itu apa. Nah, ini juga biasanya dibagi menjadi short term dan long term. Ada juga orang yang bagi jadi 3, short term, terus habis itu apa ya, tengah-tengahnya antara short dan long. Pokoknya yang tengah-tengah, habis itu long term gitu ya. Short term, middle term, bukan kayaknya short term, setengah-tengah, habis itu long term kayak gitu. Cuman aku baginya short term dan long term aja. Nah, ini aku mulai dari yang language study plan. Jadi kalau aku di sini aku bagi jadi 2, yaitu before studying in South Korea sama during during studying in South Korea. Jadi sebelum sama ketika di Korea gitu. Nah, jadi yang sebelumnya itu di sini I have learned intermediate Korean at Cheonam National University as an exchange student in 2021 and bla bla bla. Itu bisa kalian tambahin sendiri. Jadi pokoknya kalian jelasin kalian tuh udah pernah belajar bahasa Korea atau belum sih sebelumnya gitu. Dan kalau misal udah, jelasin kalian tuh udah sampai mana belajarnya. Terus habis itu kalau misal kalian belum pernah belajar sama sekali, nggak apa-apa, kalian jelasin, oh aku tuh belum pernah belajar bahasa Korea sama sekali, tapi aku akan belajar gitu ya. Karena ini kan ceritanya sebelum berangkat ke Korea kan, berarti istilahnya misal pembukaan untuk graduate itu Februari, berarti kalian tuh selama Februari sampai Agustus itu kalian bakalan belajar bahasa Korea apa aja sih gitu. Pokoknya kalian jelasin, jangan sampai kosong gitu, karena mentang-mentang kalian belum pernah belajar bahasa Korea terus kayak oh udahlah belajarnya nanti aja pas di Korea. Jangan ya. Jadi kalian tuh harus nunjukin kalau kalian tuh punya keinginan untuk belajar gitu, belajar bahasa Korea lebih dulu sebelum sampai di sana gitu. Nah, currently I'm learning Korean with a tutor. Ini jadi waktu itu aku lagi coba ikut les private gitu kan, tapi sekarang udah enggak. Jadi kemarin cuma 1 bulan aja, terus aku merasa kayaknya aku belajar sendiri bisa gitu. And teaching beginner Korean as an online business owner at the same time. Jadi karena aku punya bisnis juga, tapi aku juga ngajar gitu kan. Nah, I plan to take topic exam by April 2022 and aim for level 3. Nah, jadi ini aku udah tes kan kemarin topik di April 2022 dan aku berharap itu dapet 3 dan aku dapet 4. Kayak oh my god, jadi aku dapet level 4. Itu sebenarnya kayak nyantol dikit banget, tapi aku sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah bisa nyantol. Itu sumpah aku kayak, bahkan aku tuh sempet nangis karena aku mikirnya aku nggak nyantol level 3 gitu. Karena kalau nggak nyantol level 3 artinya gagal, karena kan topik itu dibagi jadi 2, topik 1 dan topik 2. Topik 1 itu range-nya dari level 1 sampai level 2. Jadi mau kalian ngerjain bener semua dapatnya level 2 gitu. Tapi kalau topik 2 itu range-nya dari level 3 sampai level 6.
Jadi kalau misal kalian nggak dapat minimum untuk dapat level 3, itu artinya kalian gagal gitu ya. Bukan berarti kalian level 2, tapi kalian gagal. Sad banget ya kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini aku bisa jelasin I will practice bla 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 to give an idea about the exam. Jadi aku mungkin belajar topiknya itu dari mana gitu, bisa dijelasin juga. Pokoknya kalau bisa sedetail mungkin ya. After the exam, I will continue learning Korean to prepare myself for a language school in South Korea. On the other hand, I learned English in several courses and I got band 7 on the recent IELTS test. Jadi pokoknya aku jelasin kalau selain bahasa Korea, aku juga belajar bahasa Inggris, dan ini plan aku gitu. Sebelumnya aku udah pernah belajar, tapi nanti aku bakalan belajar lagi gitu. Karena kemarin dapetnya band 7 yang which is sebenarnya udah bagus, tapi aku harus improve lagi gitu. Nah, I plan to improve my English by, ini tiap orang beda-beda, terserah kalian mau belajar via apapun itu, to make the learning process easier while taking graduate courses. Karena graduate aku kan pakai bahasa Inggris ya, jadi perlu banget untuk punya skill bahasa Inggris yang bagus selain dari bahasa Korea, karena kan bahasa Korea itu untuk keseharian dan juga bisnis aku. Tapi kalau bahasa Inggris untuk aku proses belajar ketika S2 gitu. Jadi yang Korea ini adalah while studying Korean in language school I will bla bla bla. Ini jadi kalian bisa isi gimana sih cara kalian untuk bisa lebih paham gitu dengan bahasa Korea. Jadi kayak kegiatan yang kalian lakukan gitu ya. To remember what I have learned profoundly and go out often to familiarize myself with the Korean language. Jadi gimana sih caranya biar aku tuh bisa lebih paham bahasa Korea gitu, lebih lancar gitulah. Nah, I will take the topic exam at the end of my language program and hope to aim level 4 or higher. Nah, ini pastinya aku pengennya 5 ya, jangan stuck doang di 4. Jadi ini harusnya kalau misal aku udah tahu, kalau misal aku dapat level 4, ini aku pasti aim untuk 5 atau 6 gitu. Even though all of my classes are in English, I need to expand my Korean skills by joining. Jadi ini bisa juga kalian meskipun jurusan aku tuh bahasa Inggris pelajarannya, tapi aku merasa aku tuh harus tetap melancarkan bahasa Korea aku, dan caranya adalah selain dari kelas bahasa itu yang tadi gitu ya aku jelasin, aku juga ikut kegiatan yang lain yang bisa membuat aku lebih lancar gitu. I will also hang out with my Korean friends in Gwangju that I met before while I was an exchange student at Cheonan National University, and other Korean friends that I met while studying my master degree. Ini juga sangat-sangat opsional, meskipun kayak Kak, aku nggak punya teman sama sekali, kayak nggak apa, nanti kalian pasti di sana dapat temen gitu. Jadi kalian bisa jelasin kalau nanti aku bakalan sering hang out sama temen Korea aku yang ada di Korea, biar lebih lancar gitu ngomongnya. I have to make my Korean sound more natural to native by talking to Koreans regularly. I will also learn. Nah, ini untuk belajar topik itu apa yang aku lakuin gitu ya, supaya bisa dapat level 5 atau 6 at the end of my master study in South Korea. Habis itu yang B English itu, during my study in South Korea I will also take. Nah, ini aku bakalan ngambil sesuatu terserah ini kalian apa isinya. Jadi ini untuk widen my vocabulary and sentences in English. Jadi pokoknya kalian jelasin duryok atau usaha kalian untuk improve English kalian. Nah, besides that, I will join international activities at Cheonan National University, International Office Affair to improve my English speaking skills. Also, I will actively be speaking English in class and reading journals and master thesis paper in English to level up my vocabulary skills. I will also watch, ini juga bisa kalian jelasin kalian tuh mau nonton apa gitu ya untuk belajar bahasa Inggris gitu. Terserah nih kalian mau jelasin, kalau misal kalian mau nonton sesuatu di YouTube gitu ya, kalian jelasin channelnya tuh channel apa gitu. Pokoknya sedetail mungkin. Nah, ini ya, to learn the professional English speaking and implement that during my master degree study. At the end of my study, I will take IELTS exam and aim for band 8 gitu ya. Jadi pokoknya jelasin tentang rencana belajar bahasa Inggris kalian gitu. Misal kalian ternyata di Korea, jurusan kalian bahasa Korea gitu ya, udah di Korea, jurusan bahasa Korea, buat apa sih belajar bahasa Inggris? Nah, itu mungkin kalian gak usah tulis juga nggak apa-apa, tapi kan bahasa Inggris tuh kayak apa ya,
bahasa yang dipakai globally gitu ya. Jadi lebih baik ditulis aja gitu bahasa Inggrisnya. Nah, terus habis itu goal of study and study plan. Ini kalian jelasin tentang rencana belajar kalian. Kalau aku S2 gitu ya, mungkin kalian ada yang S3, ada yang research gitu. Nah, since high school, I've been interested in the business field karena ini aku jurusan bisnisnya, which led me to take School of Business major for my bachelor degree S1 aku. During my bachelor study, I always maintain my high GPA and graduated with cum laude mark gitu ya. Terus in addition, I had an internship experience jadi ini aku udah jelasin yang tadi. During my internship, I learned things related to business such as, ini juga udah aku jelasin sebelumnya apa aja yang aku pelajarin. Nah, currently I'm working on my own online business about the Korean language. Even though I have a strong business background, there is still a lack of knowledge around marketing and human resources that I need to fulfill to be successful entrepreneur. Jadi kayak ada gap gitu ya. However, I can fill this gap by taking a global MBA at Chonam National University for my master degree. Jadi intinya kayak kenapa sih kalian tuh harus ambil jurusan itu di S2 kalian? Kenapa sih? Pasti kalian butuh sesuatu kan dari S2 itu gitu. Nah, kalau biasanya orang-orang sih tulisnya kayak karena ada gap of knowledge gitu ya. Tapi lebih baik kalian jelasin gap of knowledge-nya itu di mana dan sedetail mungkin. Kayak di bagian apa sama apanya kan kayak gak mungkin semuanya gitu loh. Karena kan kita selama belajar di S1 pasti kita udah ada beberapa ilmu gitu. Apalagi kalau misalnya kayak aku S1 yang bisnis, pasti kan aku udah tahu gambaran besarnya gitu kayak gimana. Jadi bukan berarti kayak aku nggak ngerti semuanya gitu kan. Nah, terus lanjut, Chonam National University is known as a university that's open for international students. Ini pokoknya aku jelasin tentang Chonam itu gimana. Terus ini aku juga jelasin kalau during my exchange experience, the lecturers are so kind and helpful. They even help me kayak karena aku jelasin dosennya itu baik dan baiknya tuh karena apa gitu, bantuin aku dalam hal apa. Terus juga fasilitasnya gimana, mungkin kalian bisa browsing di internet di websitenya kampus kalian. Kalau misalnya kalian belum pernah ke sana itu nggak apa-apa. Terus these facilities will help me focus on my study to get an excellent result, blah blah blah. Terus Global MBA itu offers high demand courses taught in English by experts professionals. Ya pokoknya jelasin kalau di jurusan itu tuh dosennya itu bagus-bagus gitu lah. Itu juga bisa kalian jelasin, misal di websitenya itu ada keterangan tentang achievement yang pernah didapat dari fakultas itu, dan dosen-dosennya itu juga bisa dijelasin lebih detail lagi. Global MBA jadi ini jelasin tentang Global MBA itu ada apa aja sih. Nah, terus this will help me to analyze the problem in my business in the future. Jadi kayak kalian tuh jurusannya apa, terus di jurusan itu tuh ada apa sih yang bakalan bisa membantu kalian di masa depan gitu. Nah, during my master program, I will complete all the required courses and optional courses to meet the graduation requirement. Jadi kayak SKS itu butuh berapa sih, dan kita kan pasti harus mencapai minimalnya ya kan. Nah, I want to take high tech marketing, consumer behavior, and human resources management course. Nah, ini kalian jelasin kalian tuh mau ngambil ambil mata kuliah apa. Dan ini tuh kalau misal kalian daftarnya embassy, kalian gak bisa jelasin secara kayak detail gitu ya. Karena kan pasti tiap universitas itu dia punya nama jurusan yang beda-beda, meskipun intinya sama-sama bisnis misal gitu ya. Dan nama matkulnya juga beda-beda, makanya kalian gak bisa nulis kayak sedetail aku misal high tech marketing gitu kan, belum tentu di jurusan lain, di univ lain tuh ada. Nah, kalau misal kalian itu daftarnya university track, kalian tulis the exact course name gitu ya, jadi nama course-nya itu kayak gimana tulis aja sesuai dengan yang ada di websitenya. Jadi di sini aku masukin high tech marketing, consumer behavior, and human resource management. Nah, terus ini aku jelasin juga ya di tiap-tiap course-nya itu tuh aku bakalan belajar apa sih gitu. In the high tech marketing course, I will learn blah blah blah. Nah, this will benefit my business as my business is still new and needs proper marketing to grow. Terus in the consumer behavior course, I will learn something. Habis itu in the human resource management course, I will learn managing people and business, which will, nah itu bakalan apa sih kalau belajar manage people gitu ya, untuk apa di future. Terus I want to write my thesis about, nah ini kocaknya, jadi kan aku mikirnya itu ada
ada tesis gitu kan di jurusan aku, tapi ternyata nggak ada gitu. Cuman aku kayak mikirnya kayaknya ada deh, jadi aku tulis aja di situ aku pengen nulis tesis tentang apa, terus aku juga jelasin aku tuh pengen disupervisorin sama siapa atau dosbingnya ya, dosen pembimbing. It would be an honor if professor bla 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 could supervise me gitu, karena ini tuh profesor aku pas di principal management course that I took while I was an exchange student at Chonam National University. Jadi aku pernah tahu dosen inilah dan dosen ini baik gitu. Nah, she's a good lecturer and she has many publications around customer behavior. Oke, kita lanjut ke future plan after study. Jadi di sini aku bagi ke short term dan long term. Nah, ini short term itu biasanya sekitar 1 sampai 3 tahun gitu ya. Terus long term itu bisa 5 sampai 10, tergantung definisi long term itu kalian gimana. Jadi pokoknya tulis aja. Di sini short termnya, after graduating from global MBA and getting topic 5 or 6 in Korean, I finally have the skills to grow my online business about the Korean language. Nah, ini jelasin juga kayak for the first 6 months itu ngapain. Terus habis itu aku bakalan menggunakan seluruh knowledge aku tentang ini kan kemarin tadi aku jelasin tentang high tech marketing untuk apa, consumer behavior untuk apa gitu ya. Terus aku juga ini belajar bahasa Korea dan tinggal selama 3 tahun itu tuh bakal ngasih aku apa. Di sini will give me a deep understanding of the culture, especially about Korean language culture. This will help me build relationships with my Korean team. Gitu. Karena ini ceritanya aku mau bisnis bahasa Korea gitu kan. Jadi pasti aku bakalan punya tim orang Korea gitu. Nah, terus untuk yang long term goals, in the next 10 years, terserah nih mau kalian nulis 10 years atau berapa years gitu ya, tergantung dari planning kalian. Pokoknya jangan yang pendek-pendek, jangan kalian tulis in the next 2 years atau 3 years di long term, karena itu nggak long term ya, 3 tahun tuh cepet banget sebenarnya. Nah, in the next 10 years I will build a program blah blah. I will be collaborating with the universities or academic institution in South Korea to provide an easier way to learn Korean for Indonesia. This will help strengthen the relationship between Indonesia and South Korea. Jadi ini aku jelasin kayak ini tuh ngasih benefit ke Korea juga dan ngasih benefit ke Indonesia. Meskipun sebenarnya GKS tuh nggak minta gitu ya, nggak kayak beberapa beasiswa yang lain yang biasanya tuh minta benefit ke kedua belah pihak. Dia itu sebenarnya enggak, tapi ya kalau misal kita bisa ngasih kedua belah pihak, misalnya Indonesia dan Korea, kan pasti lebih bagus yang ngasih. Nah, I hope that my business will create apa yang bakal bisa di-create gitu ya. I want to continually improve my business skills by attending events held by business mentors to minimize risk and grow my business faster. Jadi pokoknya intinya ya short term sama long term goals ini tuh belum tentu tercapai ya, maksudnya kayak bisa aja kita pivot gitu ke hal yang lain yang menurut kita lebih apa ya cocok dengan kita gitu. Tapi kan bagus kalau misalnya kita punya plan, jadi kita tuh tahu kita tuh mau kemana gitu. Cuman bisa aja itu berubah kan, kita nggak tahu situasi dan kondisi di masa depan juga kan. Nah tapi itu nggak apa-apa karena mereka nggak bakalan ngecekin kayak oh ini katanya kamu mau gini mana gitu, nggak bakalan sih. Intinya mereka tahu kalau kalian tuh punya plan yang bagus gitu, dan that's all, that's good. Alright guys, jadi udah selesai ini bahas tentang study plan. Semoga bisa membantu kalian untuk bikin study plan kalian, entah itu kalian mau daftar ke GKS atau yang lain. Intinya taulah gambaran besarnya itu harus apa-apa aja yang ada ditulis. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!